Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Atalah. Nama saya Alfa Rafiki. Nama saya Yana Kuliah. Nama saya Aisyah Nova. Nama saya Mira Lareta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sistem ekskresi pada manusia. Selamat menyaksikan. Setiap hari kita bisa minum berbagai jenis minuman. Saat pagi setelah berolahraga, kita minum air putih, siang minum jus buah, dan malam hari kita minum kopi saat kumpul bersama teman. Kalau semua minuman tersebut masuk ke dalam tubuh dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita bisa kacau, sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan. Sistem pengeluaran ini terbagi menjadi 3. Ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna. Contohnya ada urin, keringat, CO2, H2O, dan cairan empedu. Sistem ekskresi memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama ada menurunkan zat produk metabolisme, yang kedua ada melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, yang ketiga ada menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan terakhir ada membantu memperhatikan suhu tubuh. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi selanjutnya, yaitu kulit. Kulit merupakan organ terbesar di tubuh dan memiliki anatomi yang kompleks. Setiap lapisan kulit memiliki fungsi yang berbeda. Kulit terluar memiliki siklus yang akan luruh dan berganti dengan lapisan baru. Kulit memiliki ketebalan, warna, dan tekstur yang berbeda di seluruh tubuh. Misalnya, kulit kepala mengandung lebih banyak folikel rambut dibandingkan kulit di bagian tubuh lainnya. Sementara itu, telapak kaki dan tangan tidak memiliki folikel rambut. Selain itu, telapak kaki dan tangan jauh lebih tebal daripada kulit di area tubuh lain. Kulit memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sistem ekskresi, mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Yang kedua, sebagai perlindungan, melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Yang ketiga, sebagai pengatur suhu badan, kelenjar keringat dan pembuluh darah berfungsi mengatur dan mempertahankan suhu badan. Yang keempat, sebagai metabolisme, yaitu menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Yang terakhir, sebagai komunikasi stimulus lingkungan diterima oleh resepsi kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan kulit, merupakan media ekspresi yang penting untuk berkomunikasi. Kulit memiliki struktur. Struktur kulit yang pertama itu ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga itu ada hipodermis. Ini merupakan lapisan yang terluar dari ketiga lapisan kulit. Nah, ketebalannya ini tergantung di mana ia berada di tubuh. Misalnya, lapisan tipis di kelopak mata itu sekitar 0,5 mm. Kemudian lapisan ini paling tebal itu ada di telapak tangan dan telapak kaki. Itu sekitar ketebalannya 1,5 mm. Dan epidermis memiliki 5 lapisan, yaitu yang pertama ada stratum basalae. Dikenal juga sebagai lapisan sel basal yang memiliki sel-sel basal berbentuk kolom yang membelah dan mendorong sel-sel tua ke permukaan kulit. Sel-sel tua menjadi rata dan akhirnya akan luruh. Begitulah siklus seterusnya. Yang kedua ada stratum spinosum. Disebut juga sel squamosa, merupakan lapisan kulit yang paling tebal. Lapisan ini juga mengandung sel Langerhans yang dapat mencegah infeksi. Yang ketiga ada stratum granulosum. Lapisan ini mengandung lebih banyak keratinosit yang bergerak ke permukaan. Yang keempat ada stratum lucidum. Lapisan ini hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki. Yang terakhir itu ada stratum comesum, merupakan lapisan yang akan luruh setiap 2 minggu sekali. Lapisan yang kedua adalah lapisan dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan hipodermis. Lapisan ini berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Dermis adalah rumah bagi 3 jenis jaringan berbeda yang ada di seluruh tubuh. Yang pertama itu kolagen,
yang kedua jaringan elastis, yang ketiga serat retikuler. Dermis juga mengandung beberapa sel dan struktur khusus. Yang pertama folikel rambut, yang kedua kelenjar sebaceous, yang ketiga kelenjar aprokrin dan endokrin, yang keempat pembuluh darah dan ujung saraf, dan yang kelima sel-sel Meissner dan sel-sel pipih yang mentransmisikan sensasi sentuhan dan tekanan. Lapisan ketiga pada kulit ada hipodermis. Hipodermis adalah lapisan yang mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. Lapisan ini banyak mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Dilanjutkan dengan pembahasan hati. Hati merupakan organ paling dalam manusia yang berukuran paling besar. Hati mempunyai berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan manusia. Hati kanan berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh manusia terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian ada kantong empedu di bawah lobus kanan yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri dari banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatika. Antara jaringan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit lain dipisahkan oleh kanalikuli. Sistem ekskresi pada hati. Sebagai organ ekskresi, hati dapat memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin merupakan zat warna bagi empedu yang mengandung warna hijau dan biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Produksi pencairan empedu oleh hati. Hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800-1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu, bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Selanjutnya ada fungsi cairan empedu. Yang pertama, mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, dan mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air. Hati juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan berbagai macam vitamin seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin D, menghasilkan zat kimia yang diperlukan oleh tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, menetralkan racun, dan menghasilkan cairan empedu. Dalam video pembahasan sistem ekskresi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang paru-paru dan gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang paru-paru. Paru-paru selain sebagai organ pernapasan juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO dan H2O yang berbentuk uap air. CO2 dan HO2 tersebut dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Pada respirasi intraseluler, digunakan senyawa kompleks berupa karbohidrat, protein, atau lemak. Zat sisa CO2 dan H2O dari sel-sel jaringan diangkut oleh darah menuju jantung ke paru-paru, selanjutnya melalui saluran pernapasan dibuang keluar dari tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi ginjal. Ginjal sendiri mempunyai pengertian yaitu organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi yang berbentuk seperti kacang berwarna merah tua keunguan, terletak pada bagian belakang perut atau abdomen. Berat dan besarnya bergantung pada jenis kelamin dan umur. Nah, dalam sistem ekskresi ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin.
Ginjal orang dewasa berukuran 11,5 cm dengan lebar 6 cm dan tebal 2,5 sampai 3,5 cm. Berat ginjal laki-laki dewasa yaitu 125 sampai 175 gram, sedangkan wanita 115 sampai 155 gram. Kemudian ada fungsi ginjal, yaitu 1. Pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatinin, amonia, serta hemoglobin dan hormon. Kedua, pengeluaran zat racun, contohnya obat-obatan, zat kimia, dan zat aditif makanan. Ketiga, sebagai pengatur keseimbangan ion-ion penting di dalam tubuh, seperti natrium, kalsium, dan fosfat. 4. Penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air, serta menghasilkan enzim renin pemicu pembentukan hormon angiotensin. Kelima, pengendali konsentrasi nutrisi darah, seperti glukosa dan asam amino. Kemudian ada struktur ginjal. Ginjal dilindungi oleh lapisan jaringan ikat, yaitu fascia renal atau pembungkus terular, kemudian lemak perirenal dan lemak pararenal atau bantalan ginjal, serta kapsul fibrosa atau membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal. Ginjal memiliki bagian-bagian, yaitu A. Lobus ginjal. Bagian yang menyusun ginjal, setiap lobus terdiri dari atas satu piramida ginjal, koluma yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Kemudian ada hilus atau hilum, cekungan pada sisi medial yang membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Selanjutnya ada sinus ginjal, rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Selanjutnya ada parenkim ginjal, jaringan yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu korteks atau bagian luar dan medula sebagai bagian dalam. Kemudian ada penjelasannya. 1. Korteks tersusun dari nefron-nefron pada setiap ginjal. Normal terdapat sekitar 800.000 sampai 1,5 juta nefron yang disatukan oleh jaringan ikat. Nefron tersusun dari dua komponen, yaitu komponen vaskuler atau pembuluh dan komponen tubuler atau tabung. Komponen vaskuler atau pembuluh terdiri atas arteriola, aferen, glomerulus atau gulungan kapiler berbentuk bundar, arteriola, eferen, dan kapiler paritubuler. Kemudian ada komponen tubuler atau tabung. Suatu tabung berongga yang dibentuk oleh salah satu lapisan sel epitel dan berisi cairan. Komponen tubuler terdiri atas kapsul Bowman atau berbentuk congkir, tubulus contortus proximal, kemudian lengkung Henle naik atau ascendant, lengkung Henle turun atau descendant, tubulus contornus distal, dan ductus collectivus. Tubulus contortus proximal merupakan saluran berliku-liku yang terletak di dekat kapsul Bowman. Tubulus contortus distal merupakan saluran berliku-liku yang letaknya menjauhi kapsul Bowman. Lengkung Henle merupakan saluran penghubung antara tumbulus contortus proximal dan tumbulus contortus distal. Glomerulus dan kapsul Bowman disebut dengan corpuscle renalis atau badan Malpighi. Glomerulus berfungsi sebagai penyaring plasma ketika darah melewati glomerulus. Nefron dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu nefron korteks dan nefron juxtamedulla. Kemudian kedua, ada medula, terdiri atas 15-16 massa triangular atau tiga sisi, yang disebut piramida ginjal yang tersusun dari sistem tubulus berukuran mikroskopis. Sistem tubulus pada medula meliputi lengkung Henle atau ansa Henle, descendant dan ascendant, ductus conceptivus, dan ductus papillaris Bellini. Ujung dari setiap piramida disebut papila ginjal, yang permukaannya seperti saringan karena terdapat banyak lubang kecil yang dilewati oleh tetesan urin. Kemudian selanjutnya ada pelvis ginjal atau pelvis renalis, rongga perluasan ujung proksimal atau bagian atas ureter. Ujung ini bercabang menjadi 2 atau 3 kaliks major. Setiap kaliks major bercabang lagi menjadi 8-18 kaliks minor yang langsung menutupi papila ginjal. Kaliks minor berfungsi menampung urin yang terus-menerus keluar dari papila. Dari kaliks minor, urin masuk ke kaliks major, selanjutnya ke pelvis renalis. Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Pembentukan urin di dalam ginjal meliputi 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, kemudian reabsorpsi tubulus, dan augmentasi atau sekresi tubulus. A. Filtrasi glomerulus. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi glomerulus film. Filtrasi glomerulus adalah proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman.
Mekanisme kerja filtrasi glomerulus ketika darah mengalir melalui glomerulus cairan yang difiltrasi harus melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah dan protein, plasma tetapi air dan zat terlalu berlarut, yang molekulnya berukuran kecil dan melewati membran glomerulus. Filtrasi glomerulus merupakan proses pasif yang terjadi karena 3 gaya fisik sebagai berikut, yaitu tekanan darah kapiler glomerulus, tekanan osmosis koloid plasma, dan tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Yang kedua ada filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian yang B ada reabsorpsi tubulus atau reabsorpsi tubulus adalah proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, nutrisi, organik air, dan garam mineral. Reabsorpsi terdapat karena adanya pasif atau osmosis tanpa energi maupun aktif atau memerlukan energi. Kemudian ada C, augmentasi atau sekresi tubulus. Augmentasi atau sekresi tubulus adalah transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah dalam kapiler oritobuzer keluar melewati sel-sel tubular menuju ke cairan tubular dan masuk ke dalam urin yang tepat ada. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang organ paru-paru. As we know, paru-paru tuh udah beberapa kali mention ya dari SD gitu kan. Kayak pasti kalian udah gak asing lah sama ini. Cuma diantara kalian nih, ada yang tahu gak sih nama ilmiahnya? Coba, ada yang tahu gak? Itu kayaknya ada tuh, bener tuh. Lebih kencang lagi suaranya. Yes, namanya pulmo. Ya kita ulas dikit aja lah ya tentang pulmo ini. Si pulmo ini atau paru-paru terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada bronchus, bronchiolus cabangnya, terus ada alveolus. Nah di alveolus ini nih ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dan ini adalah salah satu kunci lah gitu bisa kita bilang. Kenapa si paru-paru bisa masuk ke sistem ekskresi? Pasti kayak ada beberapa dari kalian yang nanya kan kayak, Kak, ini kan sistem pernapasan nih, salah satu organnya, terus kenapa dia masuk ke organ sistem ekskresi juga gitu. Seperti yang kayak tadi udah dibilang, kata kuncinya itu kan ada di pertukaran karbon dioksida sama oksigen. Nah, tubuh kita nih kan emang sebenarnya butuh oksigen kan buat nyuplai bukan beberapa sih sebenarnya, semua sel di tubuh kita ini kan dinutrisi juga dari oksigen gitu kan. Nah dari hasil itu karbon dioksida itu salah satu emisi atau zat sisa. Ya namanya zat sisa udah gak kepake dong dan harus kita buang. Nah ini adalah fungsi dari sistem ekskresi sendiri. Nah karena di paru-paru itu ada pertukaran karbon dioksida sama oksigen yang karbon dioksidanya bakal kita keluarin, itulah kenapa paru-paru menjadi salah satu organ ekskresi. Selain itu sebenarnya ada beberapa fungsi lainnya sih dari paru-paru sendiri. Pertama, dia bisa nyaring kuman dan juga membunuh beberapa patogen. Terus dia juga bisa mengatur tingkat pH dalam tubuh. Kok bisa ngatur tingkat pH-nya? Itu ya disebabkan lagi ke pertukaran yang tadi tuh. Jadi kalau misalnya dalam tubuh kita kelebihan karbon dioksida itu tuh bakal ngaruh sama kadar pH dalam tubuh, dan itu kurang bagus tentunya kan. Jadi nanti tubuh tuh bakal bekerja lebih keras buat ngeluarin karbon dioksidanya. Terus paru-paru juga bisa ngatur seberapa banyak sih oksigen yang kita perluin gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nih lagi kayak lagi santai lah, kita tiduran, kita scroll TikTok, pasti kan beda nafasnya sama kita lagi lari. Itu yang nyebabin ya paru-paru sendiri, karena paru-paru tahu kalau misalnya kita bakal lebih butuh banyak oksigen kalau misalnya kita lagi beraktivitas yang cukup aktif kayak tadi gitu. Selain itu si paru-paru sendiri ini bisa menjadi pelindung dari organ vital. Keren gak sih, kayak dia kan salah satu organ vital dan bisa melindungi organ vital lainnya. Kenapa bisa gitu kan? Kok bisa? Itu karena paru-paru kan dia lumayan besar kan, dan
posisinya juga pas di dada gitu kan. Nah jadi kalau misalnya dada kita kena benturan nih, dia bisa meredam karena kan di situ banyak kayak apa sih, rongga-rongga gitu kan yang buat nuker udara itu. Jadi dia tuh bakal meredam dari benturan yang kena supaya si jantungnya itu nggak terlalu kenapa-napa gitu. Ya itu kalau benturannya nggak terlalu keras. Bayangin kalau misalnya benturannya ketabrak kereta ceder, ya tetap aja mati. Ya nggak tahu juga, wallahu alam. Apalagi ya, terus dia sebenarnya juga bisa mempengaruhi sama suara kita karena manusia ternyata nggak bisa bersuara kalau misalnya aliran udara yang ada di saluran sini nih nggak ada gitu loh. Jadi kan suara itu kan dari getaran kan. Nah aliran udara ini ternyata juga berperan nih di dalam situ. Jadi kalau misalnya paru-parunya bermasalah, ternyata kita juga bakal gak bisa bersuara. Bermasalah di sini misalnya kayak paru-parunya nggak berfungsi gitu kan. Ya itu bukan pita suara doang sebenarnya yang nggak berfungsi juga, tapi kayak seluruh tubuh. Ya gimana mau berfungsi kalau nafas aja nggak bisa. Just kidding. Oke. Untuk beberapa penyakit yang ada di paru-paru sama pencegahannya nanti dibahas sama Kak Elin. Ya, jadi sekian dari aku untuk Pulmo ini. Ya mungkin kalau misalnya kalian ada tambahan atau koreksi nih, Kak kayaknya yang kakak sampein salah, itu boleh banget di kolom komentar. Oke. Thank you. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa gangguan sistem ekskresi. Untuk gangguan sistem ekskresi yang pertama, ada gangguan sistem urinaria. Untuk gangguan ini ada 9 macam penyakitnya. Yang pertama ada glikosuria atau glukosuria. Yang kedua ada albuminuria. Yang ketiga ada batu ginjal. Yang keempat ada diabetes mellitus, yaitu kencing manis. Hal ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, itu dimulai pada saat usia remaja, dan untuk yang tipe keduanya dimulai pada saat usia dewasa. Dan yang kelima ada diabetes insipidus. Yang keenam ada poliuria. Yang ketujuh ada gagal ginjal. Yang kedelapan ada uremia. Yang kesembilan ada nefritis. Dan yang kedua ada gangguan hati. Dan untuk gangguan ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada liver, yang kedua ada sirosis hati, yang ketiga ada hemochromatosis, yang ketiga ada gangguan kulit. Dan untuk gangguan kulit ini sendiri memiliki 8 macam gangguan, yaitu yang pertama ada dermatitis, yang kedua kurap, yang ketiga kudis, yang keempat atlas foot, yang kelima ada vitiligo, yang keenam jerawat. Sudah ada contohnya, ini penyakit kulit ada jerawat, tapi ini yang tidak membandel gitu, hanya salah satu aja di beberapa titik muka. Dan yang ketujuh ada pruvitus cutanea. Yang terakhir ada kalvus. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.